Di bangku penumpang, Chen Motong merasa aneh dengan Ming Fei yang menjadi pemain rank S, sehingga memutuskan mencari tahu lebih jauh tentangnya. Sementara itu, Ming Fei menerima sebuah paket berisi ponsel dan surat penolakan dari Universitas Internasional Chicago. Awalnya Ming Fei dan semua orang di rumah yakin bahwa surat tersebut adalah penipuan. Hingga sebuah panggilan masuk, memintanya datang untuk melakukan wawancara di Hotel Regency. Tak lama kemudian, Guderian datang untuk menanyakan hasil wawancara. Ming Fei setuju untuk pergi ke bioskop bersama Wen Wen lusa besok. Namun, setibanya di rumah, Ming Fei diberitahu bahwa ia lolos dalam wawancara dan akan pergi ke Chicago. Sementara yang lain terus mengobrol, Ming Fei pergi ke toilet untuk membaca surat tersebut sambil menangis. Malam harinya, saat Ming Fei duduk di atap pemikiran Wen Wen, dia dikejutkan dengan kemunculan Nono. Awalnya, Nono dikirimkan oleh Guderian untuk meyakinkan Ming Fei yang masih ragu-ragu agar setuju masuk ke perguruan tinggi Castle. Namun, ketika keduanya berbicara lebih jauh tentang perasaan Ming Fei kepada Wen Wen, Nono malah mendukungnya agar mengungkapkan perasaan tersebut. Ia terkejut ketika melihat Zhao Menghua lebih dulu menyatakan cintanya kepada gadis itu. Terlebih, Wen Wen juga menerima perasaan Menghua yang membuat Ming Fei hanya bisa mematung seperti orang bodoh. Ming Fei ingin menanyakan hal lain, namun Finger sudah tertidur. Ming Fei bahkan mengira Ming Se pengemis, sehingga memberinya uang. Teriakan Finger menarik Ming Fei terbangun, dan ia baru menyadari bahwa semuanya itu adalah mimpi. Ming Fei terkejut, menyadari dirinya sudah menunggu sepanjang hari dengan sia-sia. Begitu Ming Fei menggesek kartunya, semua lampu di bandara menyala terang, dan kereta CC-1000 Express datang menjemputnya dalam sekejap. Di dalam kereta, Guderian mengadakan konseling penerimaan dengan Ming Fei dan meminta Finger menjauh. Setelah Ming Fei menandatangani perjanjian, Guderian mulai menjelaskan bahwa program sekolah normal perguruan tinggi Castle membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun untuk lulus. Ming Fei mulai merasa cerita Guderian tidak masuk akal. Tetapi Ming Ze yang tiba-tiba muncul dan duduk tidak jauh darinya menyatakan bahwa yang dikatakan Guderian adalah kebenaran. Ming Ze menyarankan Ming Fei untuk melihat keluar jendela. Dan Ming Fei terkejut ketika mendapati seekor naga besar berada di atas gunung. Ribuan tahun lalu, dia telah terbunuh di singgasananya, dan gunung selamanya tertutup salju. Ming Fei kemudian ditunjukkan embrio naga untuk membuatnya percaya bahwa makhluk itu benar-benar ada. Saat Ming Fei mencoba melihatnya dari dekat, anak naga di dalam wadah tiba-tiba terbangun dan mengamuk sebelum akhirnya tertidur lagi. Guderian mengajak Ming Fei untuk jalan-jalan mencari udara segar. Ming Fei berpikir untuk mengundurkan diri. Namun, Guderian mengingatkan tentang perjanjian yang telah ditandatanganinya. Dan jika tetap ingin keluar, Ming Fei akan dicuci otaknya, guys. Ia kemudian membuka sebuah pintu dan mengucapkan selamat datang di perguruan tinggi Castle kepada Ming Fei. Diajak berkeliling sekolah, Ming Fei merasa aneh karena tidak ada satupun murid yang terlihat. Ketika sekelompok orang muncul dan saling baku tembak, Guderian terkena tembakan, dan sebelum kehilangan kesadaran, ia meminta Ming Fei mengingat untuk memilih kelasnya. Saat itu, Nono muncul di hadapannya, tetapi tertembak dan kehilangan kesadaran. Melihat kengerian yang terjadi, Ming Fei memegangi kepalanya dengan ketakutan. Tetapi tiba-tiba ia mengambil pistol yang tergeletak, menembak Caesar, Zihang, dan semua orang yang masih berdiri. Tiba-tiba musik keras terdengar, dan beberapa murid datang untuk mengobati orang-orang yang bergeletakan. Ming Fei yang tidak tahu apa yang terjadi, hanya bisa mengangkat tangan dengan panik sambil menyatakan penyerahan dirinya. Namun kemudian,
Dia mengetahui bahwa semua itu hanya permainan untuk merayakan hari kemerdekaan. Profesor Manstein yang tidak terlalu senang dengan acara tersebut menghubungi kepala sekolah Anzhou untuk melaporkan para murid. Anzhou kemudian meminta Manstein mengarahkan ponselnya agar dirinya bisa berbicara dengan Mingfei. Ia cukup terkesan dengan Mingfei yang mampu mengalahkan Xiang serta Caesar di hari pertamanya. Setelah mengakhiri panggilan, Anzhou dan Mance membicarakan tentang kemunduran yang terjadi 8 tahun yang lalu. Saat itu perguruan tinggi Kassel memiliki para siswa yang siap tempur, tetapi pada akhirnya mereka semua dimusnahkan. Anzhou percaya dalam perang melawan naga, yang mereka butuhkan bukan tentara, melainkan anak-anak yang berbakat. Anzhou tidak mempermasalahkan penilaian Mance dan memberitahu bahwa Mingfei mendapatkan peringkat S karena suatu alasan. Finger bertanya, apakah Mingfei ingin kembali? Kilasan tentang Wen-Wen yang menerima pengakuan cinta Menghua berputar di kepala Mingfei dan membuatnya seketika berpikir tidak ingin pulang. Xiang adalah salah satu siswa dengan kemurnian darah naga tertinggi di sekolah, di mana hibrida biasa bahkan tidak berani melihatnya. Tetapi Mingfei berani menembaknya. Kembali ke asrama, Mingfei berhasil lulus dalam ujian dan mengambil desain mekanik alkimia di kelas Profesor Mance. Dia berbicara, dan Mingfei mengalami hal aneh sebelum terbangun. 好嘞，完成7题了。Finger yang mengetahui hal tersebut mengatakan bahwa pilihan Mingfei tidak bagus. 功力将增大到10级。收线。就是错，而且按照看雨雪来说。Tiba-tiba, suara Yesheng kembali terdengar, memberitahu bahwa dirinya bersama Aki tersapu arus dan menemukan sebuah tembok besar. Mance menghubungi Anzhou memberitahu bahwa operasi berjalan sesuai rencana. Mance kemudian menyelam untuk membuka gerbang istana Norton. Setelah pintu berhasil dibuka, ia memberi peledak kepada Yesheng. Di dalam kota, Yesheng dan Aki menemukan pilar perugu yang sangat besar. Ia menemukan cabang dan daun adalah Dragon Speak yang mungkin ditulis oleh Raja Naga sendiri. Keduanya kemudian menemukan sebuah patung yang diduga Yesheng sebagai totem Raja Naga. Yesheng segera menenangkannya dan menjelaskan penerima tulang yang ditemukan oleh Void Snake. Dengan bola cincin Mobius dalam Dragon Speak, dia menduga ada Raja Naga yang masih bayi tertidur di dalamnya. Mingze memberitahu suara yang didengar Mingfei adalah bunyi lonceng kematian, dan saat ini seseorang sedang berada di antara hidup dan mati. Para murid yang dipanggil diminta untuk memecahkan logika mesin. Dengan 20 menit waktu yang diberikan, Caesar menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang mustahil. Aki mulai putus asa menyadari cadangan oksigen akan segera habis, dan mereka tidak akan bisa selamat. Ia ingin menyerah dan mengajak Yesheng mati bersama di tempat tersebut. Aki memutuskan menggunakan saat-saat terakhir mereka untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Yesheng. Aki akhirnya muncul dari dalam air, meminta Mance segera mengambil guci yang dibawanya, dan menyuruh mereka segera pergi. Kru yang lain berusaha mendapatkan tangkapan makhluk yang berada di dalam air, tetapi kesulitan karena pergerakannya yang terlalu cepat. Tepat pada saat itu, sinyal bom kembali muncul, dan Mance segera memerintahkan mereka untuk meledakkannya. Thelma sedikit menyayangkan mereka tidak dapat membawa spesimen tersebut hidup-hidup. Dia bertanya-tanya, apakah makhluk itu adalah Raja Naga, dan Mance mengetahui makhluk itu sengaja menunggu mereka meledakkannya. Begitu pintu bendungan terbuka, pesawat segera masuk. Dan pintu ditutup dengan cepat ketika bom diledakkan. Dia juga berterima kasih kepada Mingfei yang telah berkontribusi besar. Tepat pada saat itu, lonceng pun berdentang.
我不是很适合领导社团，我需要有人离开我们。Di atas pesawat, Anzhou menghampiri Mance yang terluka parah. Dia memintanya bertahan karena dokter akan segera datang. Ia ingin mengundang Mingfei untuk bergabung dengan Leonhard Society dan berharap Mingfei dapat menjadi ketua berikutnya setelah dirinya. Mingfei terkejut dan bingung karena merasa dirinya tidak pantas memimpin klub. Tapi Xiang yakin, Student Union juga akan mengundang Mingfei untuk bergabung. Namun, Mance pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah memberikan laporan terakhirnya atas operasi tersebut. Namun, Finjer membujuknya dan akhirnya Mingfei setuju untuk datang. Di pesta, Caesar memberikan kata sambutan singkat dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nono. Beberapa saat kemudian, Caesar menginterupsi semua orang agar mendengarkan pidatonya. Dia mengundang Mingfei untuk naik dan berdiri di sampingnya. Zero mengatakan, ketika berdansa, Mingfei perlu berpikir bahwa dia adalah raja dunia. Saat Zero mendekati Mingfei, Finjer meninggalkannya bersama gadis itu dan menyuruh orang-orang menyingkir. Zero menarik Mingfei mendekat dan mulai membawanya berdansa mengikuti irama lagu. Zero, 我要一步之遥。 OK。走，曲终的时候，扶着我的腰。 Setelah mengakhiri dansa mereka, Zero berbalik dan pergi begitu saja. Dia bertanya apakah Mingfei dapat menyetir dan memintanya mengemudi untuknya. Pada saat itu, peringatan akan potensi invasi Raja Naga dikeluarkan dan sistem pertahanan sekolah segera diaktifkan. Semua pintu keluar diblokir dan seluruh peralatan alkimia anti udara juga telah diaktifkan. Sementara para murid yang memiliki kualifikasi pertemuan diminta bersiap dengan senjata masing-masing. Mingfei mengemudikan mobil, membawa Nono ke puncak gunung. Tiba-tiba, Mingze muncul di bangku yang seharusnya ditempati Nono. Mingze mengungkit perasaan suka Mingfei kepada Nono dan mengingatkan bahwa gadis itu sudah memiliki Caesar. Sebelum menghilang, Mingze memberitahu kode cheat baru yang terbuka. Tunjukkan bunganya kepadaku. Kembali ke sekolah. 4 penyusup telah berhasil ditangkap. Dan setelah diinterogasi, mereka mengaku tidak pernah bertemu dengan orang yang memberikan perintah. Sementara pencarian pada penyusup yang lain terus dilakukan, Anzhou memberi perintah untuk mengangkat penghalang. Nono mengatakan bukan hanya mereka berdua saja yang tewas, melainkan Mance. Pembimbingnya juga tewas, tetapi diumumkan bahwa tidak kembali ke sekolah karena pergi untuk misi baru. Apakah Nono baik-baik saja setelah mendengar kematian Aki dan Yang Ze? Orang-orang yang membaca pesan tersebut akan percaya dan perlahan melupakannya. Penyusup nomor 13 diberitahu bahwa targetnya adalah gudang anggur. Nono mengatakan, suatu hari nanti jika dirinya meninggal, dia juga akan meninggalkan pesan bahwa dirinya sedang dalam misi ke Islandia di papan buletin. Ia menerima rute dan bergegas menuju ruang bawah tanah melalui cerobong asap. Caesar mengaktifkan Yanglingnya dan menghubungi Xiang untuk memberitahu bahwa tamu-tamunya sudah tiba. Karena penghalang telah diangkat untuk mengantisipasi cedera yang mungkin terjadi saat dirinya mengaktifkan Yanling. Caesar berhadapan dengan salah satu penyusup yang memperkenalkan dirinya dengan nama Sakatoku Mai. Ia mengatakan bahwa mereka datang untuk mendapatkan guci kuno Raja Perunggu dan api berisi embrio naga. Meski benda tersebut dapat membawa bencana, tetapi juga dapat membawa era baru. Segala sesuatu di sekitar Yangling segera meledak dalam badai api, dan suhu yang tinggi akan melonjak, memicu gelombang kejut. Entitas ledakan Yangling Xiang bahkan hampir setara dengan bom napalm. Namun, di luar dugaan, penyusup yang menjaga lawan Xiang rupanya juga memiliki kemampuan Yangling yang sama dengannya, guys. Di puncak gunung, Mingfei dan Nono masih mengobrol tentang berbagai hal.
Ming Fei kemudian teringat pembicaraannya dengan Ming Ze yang mengucapkan kode cheat tunjukkan bunganya kepadaku. Saat Nono menangis sambil menyebut ibunya, Ming Fei menyadari bahwa kado dari ibunya lah yang ditunggu-tunggu gadis itu. Ia mendapati dirinya berada di kolam, melihat seekor hiu besar dan buru-buru naik ke permukaan. Penyusup terus bergerak, menggesekkan kartunya untuk membuka gerbang lain yang ditemukannya. Dia mengumumkan tentang penemuan tersebut dan mengatakan hari itu sebagai sejarah. Dan Anzhou menjelaskan bahwa ketika Mance mendapatkannya, dia menuangkan larutan merkuri. Yang terjatuh masih terhubung kepada seseorang yang memberinya instruksi. Seseorang pria kemudian muncul, mengambil botol tersebut dan melanjutkan hal yang seharusnya dilakukan penyusup. Ia juga meneteskan darahnya ke dalam guci sebelum berbalik pergi ketika darah yang diteteskannya terhisap ke dalam celah tembaga. Dalam perjalanan kembali, Nono mendapat pesan dari Caesar tentang penyerangan yang terjadi. Mereka sampai di sekolah, Nono yakin pertempuran pasti telah berakhir. Guderian dan yang lain khawatir menyaksikan Zihang yang terlihat kewalahan menghadapi penyusup. Mereka menduga penyusup tersebut tidak berniat membunuh Zihang, melainkan hanya menahannya. Penyusup itu mampu menghindari semua serangan dan nyaris berhasil melarikan diri. Tetapi gagal karena mobil yang dikendarai Ming Fei menabraknya. Ming Fei terkejut ketika menyadari penyusup adalah kenalannya yang bernama Old Teng. Namun tiba-tiba, semua orang tampak ketakutan ketika sesuatu muncul di belakang Ming Fei. Suhu di sekitar mereka mendadak panas, dan saat melihat melalui spion, Ming Fei, Nono, dan Old Teng terkejut mendapati seseorang yang tampak terbakar. Bahkan granat yang dilempar juga tidak mempan. Terungkaplah, sosok tersebut adalah jelmaan naga yang keluar dari guci tembaga. Ia segera memerintahkan semua orang berlindung sebelum ledakan menerjang dahsyat. Zihang menghubungi Caesar, memberitahu bahwa sosok tersebut memiliki kendali yang jauh lebih besar atas Royal Blast dibanding dirinya. Ia meminta Caesar mencari tempat berlindung dan tidak menghadapi sosok tersebut secara langsung. Mainstein menghubungi ayahnya, memintanya untuk mengaktifkan kembali penghalang karena naga itu telah melepaskan api yang sangat berbahaya ke penjuru sekolah. Namun ayah Mainstein mengatakan bahwa sekalipun pelindung diaktifkan kembali, hal tersebut tidak akan berguna karena naga tersebut mungkin adalah salah satu dari 4 Raja Naga. Mai yang masih bersama Caesar diberitahu oleh rekannya bahwa naga itu bukanlah Norton. Karena kondisinya yang tidak stabil, ledakan yang ditimbulkan cukup kuat untuk meledakkan gunung. Nono menyarankan mereka berlindung ke kolam, dan ketiganya pun segera berlari. Sementara Finjil, Old Teng, dan Ming Fei terus bergerak, Nono berbicara dengan Caesar. Keduanya menduga naga itu tertarik kepada Ming Fei. Setelah mendapatkan informasi dari rekannya, Caesar dan Mai segera menembaki naga tersebut dengan peluru Frigga. Di kolam, Ming Fei, Old Teng, dan Finjil bersembunyi di bawah air saat merasakan sesuatu yang mendekat. Meyakini bahwa semua itu adalah ilusi Ming Ze, Ming Fei keluar dari air untuk mencarinya. Tetapi ia terkejut, di lantai tertinggi menara, Anzhou memberi batu filsu dari elemen roh peluru alkimia yang merupakan senjata untuk membunuh naga. Ketika yang ditemukannya adalah jelmaan naga yang menyerang sekolah. Naga itu memeluk Ming Fei dan memanggilnya sebagai kakaknya.